buka kedua tangan kita. Arahkan hatimu di hadapan Tuhan. Oh Tuhan akan menggantikan apa yang hilang daripadamu saat ini. Tuhan akan membalut kekecewaan hatimu saat ini. Mungkin engkau dikecewakan, tapi Tuhan sedang memelukmu saat ini. Oh Rabashandala Rabataka. Yes Jesus. Dia hadir siang hari ini. Oh Ribishandala Matakana Namo. Rabasyakadala Rabashikanala Namo. Izinkan kami mengecap kebaikan-Mu Bapa. Izinkan kami mengecap segala yang baik daripada-Mu. Oh, pulihkan hati yang luka Tuhan. Lenyapkan kekhawatiran daripada umat-Mu. Mungkin perjalanan hidupmu susah, bisnismu mau bangkrut, tetapi Yesus yang sama hari ini akan memulihkan di dalam nama Yesus. Oh, release your power, Lord. Release your power, Jesus. Terima kasih. Senantiasalah Engkau berjalan bersama dengan umat-Mu, Tuhan. Menuntun kami. Sebab Engkau adalah gembala kami yang baik. Kalau Habakuk mengatakan walaupun kambing domba terhalau dari kurungan, anggur zaitun tidak menghasilkan, bahkan tidak ada pun alasan kami berharap ya Bapa. Tetapi kami akan berharap kepada Tuhan. Diberkati atau tidak diberkati pun Tuhan, kami akan tetap menyembah Tuhan. Sebab Engkau adalah Tuhan yang baik bagi kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi sulu terang bagi kami. Menyertai kehidupan kami melangkah lebih kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kita yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, terima kasih buat waktu yang baik ini. Karena Tuhan sudah izinkan sesuatu yang terjadi, pasti akan mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Amin. Kalau Bapak ingat dulu, tepatnya 5 Desember 2020, saya berdiri di tempat ini 1 tahun lebih. Dan saya tidak menceritakan apa-apa. Persis 1 hari sebelum itu, hari Sabtunya, sebenarnya saya sedang mengalami sesuatu diagnosa oleh dokter. Saya baru menyelesaikan CT scan kontras saat itu secara mendetail. Dan saya belum dapat kabar saat itu, tapi keadaan saya lemah saat itu. 2 minggu kemudian dibacakan hasilnya, ternyata saya kena liposarkoma. Liposarkoma ada tumor besar di dalam perut saya, abdomen. Dan saya berdiri saat itu sebenarnya sangat lemah sekali, tetapi Tuhan sangat baik. Dia memampukan saya menyelesaikan tugas saat itu. Dan 6 bulan kemudian persis di tanggal 7 Juli
Saya diberikan tindakan oleh dokter dengan laparotomi. Kalau ada orang kedokteran pasti tahu laparotomi. Dia dibelah ini, mengeluarkan tumor liposarkomanya yang hampir 3 kilogram. Kalau Bapak lihat dulu mungkin foto saya itu agak gede sini, tapi sekarang sudah langsing, puji Tuhan. Dan karena Tuhan baik dalam kehidupan kita, amin. Dan Tuhan yang sama juga pasti akan menolong kita semua. Amin. Baik, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, kita akan bicara tentang gratitude and generosity. Ini tema dalam bulan ini sering kita dengar. Tetapi kita akan melihat dari point of view yang berbeda. Saya akan banyak berbicara tentang generosity, yaitu kemurahan hati. Dalam Efesus 5 ayat 20 dikatakan demikian, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan di ayat yang lain di dalam Matius, ini yang menjadi dasar daripada firman Tuhan hari ini adalah Matius 5 ayat 7. Ini ucapan bahagia daripada Tuhan Yesus. Apa katanya? Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Sebenarnya anugerah yang sudah kita terima itu membuat kita harus gratitude, mengucap syukur. Karena kita sudah diselamatkan, yang harusnya kita tergantung di kayu salib, Tuhan yang menggantikan kita. Yesus yang menggantikan kita. Dan gratitude, ucapan syukur, itu akan menghasilkan compassion, belas kasihan. Dan belas kasihan itu akan menggerakkan kemurahan hati. Kalau kita lihat di dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Ini tentang Samaria yang baik hati. Ini perumpamaan Tuhan Yesus. Mungkin kita sudah mengetahui bagaimana ceritanya, anak sekolah minggu juga sudah mengetahuinya. Di mana Tuhan Yesus memberikan umpama bahwa orang Samaria itu yang baik hati yang menolong orang yang kena begal itu. Ada 2 poin dari Lukas 10 ini. Yang pertama adalah bahwa Tuhan menghendaki kita memiliki kemurahan hati untuk sesama manusia, bukan manusia yang sama dengan kita. Bahwa Tuhan menghendaki kita memiliki kemurahan hati kepada sesama manusia, bukan kepada manusia yang sama dengan kita. So, setiap lapisan, kaya, miskin, pangkatnya tinggi, atau apapun profesinya, Alkitab mengajarkan kita harus memberikan kemurahan hati bagi setiap orang. Amin Bapak Ibu. Yang kedua, bahwa kita membutuhkan kasih karunia Tuhan untuk memampukan kita memiliki kemurahan hati. Kalau kita tidak digerakkan oleh belas kasihan, sama seperti orang Samaria itu, kalau kita baca dalam Lukas 10 itu, karena digerakkan oleh belas kasihanlah, makanya dia menolong orang yang kena begal itu. Pertanyaannya sekarang, apakah kita memiliki kasih karunia Tuhan? Pasti, kita bernafas itu mukjizat setiap pagi. Amin Bapak Ibu. Adakah kita sadari bahwa memang apa yang kita miliki ini mungkin kita berpikir harus diselamatkan dari penyakit yang parah baru mukjizat. No. Di saat kita bernafas setiap pagi itu adalah mukjizat. Sempat berhenti, wah udahlah lama au katanya kan. Kita membutuhkan kasih karunia Tuhan untuk memampukan kita memiliki kemurahan hati. Kita harus paham dulu, sebenarnya apa yang dimaksud dengan generosity atau kemurahan hati. Pemahaman tentang kemurahan hati ada beberapa hal. Saat ini 3 poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah generosity is a blessing. Kemurahan hati itu adalah berkat, bukan beban. Kapan terakhir kali kita menyampaikan kemurahan hati kita kepada orang lain?
Kalau rekan bisnis saya datang dari Korea atau dari manapun, datang ke Medan, 2 minggu sebelumnya saya sudah dikasih itinerary. Dan saya persiapkan semuanya. Saya persiapkan mulai dari pengangkutannya, transportnya, dari bandara, kemudian restorannya, sampai ke hotelnya. Itu rekan bisnis saya. Karena saya tahu bahwa ada yang akan kami deal-dealan dengan dia. Lalu saya memberikan kebaikan saya kepada dia. Apakah itu kemurahan hati? Menurut saya tidak. Itu adalah transaksi. Kalau kita mengharapkan balas dari orang lain, di saat kita memberikan kemurahan hati, itu adalah transaksi. Tetapi Tuhan tidak mau seperti itu. Kalau kita menolong orang yang tidak bisa menolong kita baik atau memberikan pertolongan kembali kepada kita, itu yang dikatakan kemurahan hati. Generosity is the blessing. Dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35, di bagian akhir dikatakan demikian. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Memang rumusnya gak masuk ini, udah kita kehilangan, masa dibilang berbahagia? Lebih berbahagia memberi daripada menerima, lebih ekstrimnya lagi. Saya teringat aja ada satu buku yang saya baca yang ditulis oleh mantan presiden Amerika yaitu Bill Clinton. Bukunya itu berjudul Giving. Giving, nanti bisa anak-anak muda googling, itu ada Giving namanya, judul bukunya. Dan ditulis oleh Bill Clinton. Dia ceritakan di sana mulai dari sekolah minggu dia sudah diajarkan mamanya untuk tetap memberi. Yang lebih menarik, yang saya baca dari beberapa buku itu, ternyata memang betul. Dia sampaikan di sana, kalau engkau memberi, catat ya, kalau engkau memberi, kalau engkau belum merasa kehilangan, itu belum memberi. Setuju atau setuju ya? Kalau kita memberi, tetapi kalau kita belum merasa kehilangan, berarti kita belum memberi. Itu kata Bill Clinton. Saya renungkan, memang benar, Yesus memberi nyawanya sama kita. Dia kehilangan nyawanya agar engkau menjadi kaya, agar engkau menjadi sembuh, agar engkau menjadi diberkati. Amin Bapak Ibu. Generosity is a blessing. Adalah berkat. Jadi saya mau katakan, orang pelit, orang dengki, orang pendenam dan pembenci, mohon maaf, pasti tidak akan memiliki kemurahan hati. Tapi saya berdoa, Bapak Ibu yang ada di tempat ini tidak akan menjadi pembenci, pendengki, pendendam. Karena kemurahan hati akan memenuhi setiap kehidupan kita. Amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Matius 6 ayat 3 tahu isinya apa? Kalau tangan kanan memberi, tangan kiri Instastory. Ya kan? Kalau tangan kanan memberi, foto-foto. Bukan. Firman Tuhan mengatakan kalau tangan kananmu memberi, tangan kiri jangan ada yang tahu. That's the blessing. Itulah berkat daripada kemurahan hati. Yang kedua, generosity is a simple act but high impact. Kemurahan hati adalah tindakan yang sederhana tapi memiliki dampak yang besar. Dalam Ibrani 13 ayat 16 dikatakan demikian. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan sebab korban-korban yang demikian yang berkenan kepada Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, sesuatu yang sederhana kita lakukan mungkin membuat kita merasa minder, gak seberapa yang saya lakukan. No. Bukan temanmu yang mencatat itu, tapi Yesus yang mencatat di dalam sorga. Kebaikan demi kebaikan yang sudah Tuhan berikan.
pasti Tuhan akan ingat daripada kehidupan. Dan apabila kita mengerti dan mengetahui bahwa kalau kita memberikan kebaikan kepada orang lain, apakah kita akan semakin susah? No. Enggak. Yesus memberikan nyawanya, justru dia dimuliakan oleh Tuhan. Lalu kalau kita memberikan kebaikan kepada orang lain, apakah habis kebaikan itu? No. Saya ingin dibantu dulu. Kakak, siapa yang bisa bantu saya? Boleh? Ada? Siapa? Boleh? Atau abang? Boleh minta tolong bang? Bisa berdiri di sini bang? Kemurahan hati yang kita berikan kepada orang lain itu tidak akan habis-habisnya. Tolong ya bang, pegang. Dengan abang siapa bang? Jeremy. Wah, Jeremy. Tuhan Yesus memberkatimu bro. Oke. Kalau kita memberikan kebaikan kepada orang lain, membantu orang lain dengan kemurahan hati kita. Saya analogikan seperti sudut ini. Ini adalah kemurahan hati saya. Ini adalah kemurahan hati saya. Ini kemurahan hati saya. Ini kemurahan hati saya. Atau kemurahan hati dari Bang Jeremy. Ada 4 kemurahan hati dimiliki dia. Setiap sudut ini adalah kemurahan hati, kemurahan hati, kemurahan hati. Sekarang saya mau minta, sekarang ada berapa kemurahan hati? Ada 4. Sekarang saya mau minta kepada Bang Jeremy, Bang, kasih dong kemurahan hatimu kepada saya. Dia menolong saya. Saya minta 1 sudut ya bang, kemurahan hatimu. Saya dapat 1 sudut kemurahan hatinya. Berapa sudut yang tinggal sama Bang Jeremy? 1, 2, 3, 4, 5. Semakin sedikit atau semakin banyak? Semakin banyak yang dimiliki oleh Bang Jeremy. Bang, saya minta 1 lagi ya bang, kemurahan hatimu ya bang. Saya dapat 1 sudut kemurahan hatinya Bang Jeremy. Berapa yang tinggal sama dia? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terima kasih bang. Kalau engkau memberikan kemurahan hatimu kepada orang lain, engkau tidak akan kekurangan kemurahan hati. Bisa katakan amin? Bisa katakan amin Bapak Ibu? Generosity is a simple act, but the high impact. Yang ketiga, generosity is not about money, but talking about value. Kemurahan hati tidak semata-mata berbicara tentang uang. Karena memang uang ini bahaya ini. Ada pepatah Rusia mengatakan begini, artinya dalam Indonesia begini. Menitipkan uang berkurang, menitipkan kata bertambah. Benar enggak? Benar apa benar? Ya. Kalau saya mungkin datang teman saya, sah, itu loh. Bapak yang di sana itu taunya aku dari mana uangnya itu. Lalu saya cerita lagi kepada orang lain, oh iya itu bapak sini tuh korupsinya itu. Padahal gak ada dikasih tahu dia korupsi. Tetapi menitip kata pasti bertambah. Tapi menitip uang pasti berkurang. Generosity is not about money, but talking about value. Dalam 1 Korintus 13 ayat 3 dikatakan demikian. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Bapak Ibu terkasih dalam nama Yesus, kemurahan hati tidak bisa diukur dengan uang. Tetapi nilainya itu sangat berharga bagi setiap orang. Saya berdoa hari ini, di tempat ini, biarlah Tuhan akan memberikan kemurahan hati bagi setiap kita. Amin. Dan kemurahan hati itu bisa diwariskan. Saya beberapa minggu yang lalu mengalami itu. Ya.
Tadi juga saya sampaikan ini di 1 dan 2. Saya berasal dari Siantar, saya suka di sana ada mie pangsit. Ya, kebetulan penjualnya ini adalah teman papa saya. Tepatnya itu mantan atasan papa saya, bapakku. Dulu bapakku itu supirnya, jadi anak supir ini. Jadi berbahagialah anak-anak supir, supaya engkau akan diberkati Tuhan. Ya. 2 minggu yang lalu saya datang ke sana, saya belanja ke sana, saya makan pangsit di tempatnya. Dan sebenarnya papa saya sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Jadi ini anak yatim. Saya belanja, saya bayar, saya titip. Kok saya bungkus 3 ya, saya mau bawa pulang. Oh iya, ya. Waktu saya bayar 3 bungkus, saya lihat bungkusannya jadi 5. Ih, kok 5 kok? Kan saya bayar 3. Oh udahlah bawa aja lah. Dulu bapakmu baik sekali loh. Saya teringat, berarti sesuatu yang baik yang ditanamkan oleh papa saya dituai oleh keturunan. Kemurahan hati itu bisa diwariskan, legacy. Bapak-bapak lakukan yang baik. Torehkan sesuatu yang baik dalam kehidupan. Mungkin bukan engkau menikmati sekarang, tapi anak-anakmu akan melihat bagaimana kemurahan hatimu sekarang ini. Sama seperti Salomo, Raja Salomo. Tuhan mengatakan kepada dia, kalau bukan karena bapakmu si Daud, tidak kuberkati kau. Kan kata. Kita bapak-bapak luar biasa, pasti akan diberkati oleh Tuhan. Jadi saya teringat ini, bapak-bapak kan senang ini buat screen fotonya di handphonenya kan gitu. Ada teman saya, dia selalu buat foto istrinya yang terbaru. Setiap hari saya lihat, istri yang maksudnya fotonya yang terbaru gitu. Selalu berganti setiap hari begitu. Saya tanya, luar biasa sayangmu ya bang sama kakak itu. Oh iyalah, sayang kali aku sama dia katanya. Besoknya juga begitu, fotonya juga, wah, pokoknya yang terbaru foto daripada istrinya selalu dibuat dia. Kenapa begitu bang? Wah luar biasa ini. Tahu kok nggak salah katanya. Kalau aku di kantor lagi banyak masalah. Aku tinggal lihat aja foto kakakmu ini di handphoneku ini. Wah luar biasa, berarti ditolong Tuhan. Bukan, lebih besar masalahku di rumah daripada di kantor katanya. Tapi bukanlah bapak-bapak di sini gak begitu ya. Sayang kok sama istrinya. Generosity is not talking about money, but talking about value. Raja Hizkia di 2 Raja-Raja 20, nanti dibaca di rumah. Bukan jadi saat teduh di gereja, ya kan? Kan banyak-banyak begitu ya. Orang mendengarkan firman Tuhan, baca firman terus, tapi di rumah gak pernah baca firman. Raja Hizkia dalam 2 Raja-Raja 20. Waktu itu dikatakan kepada Yesaya oleh Tuhan. Kasih tahu sama si Hizkia. Sebentar lagi besok dia mati katanya. Wah stres lah kan. Tetapi apa kata pendek cerita. Hizkia merobekkan bajunya dan mengatakan kepada Tuhan. Tuhan emang gak bisa kau ingat apa yang baik yang pernah kulakukan? Emang gak bisa kau ingat apa sesuatu yang sudah pernah kulakukan untukmu? Sebab aku melakukan apa yang benar di matamu. Lalu Tuhan tersentuh hatinya. Dia menyuruh Yesaya. Yesaya udah balik ke rumahnya nih. Belum sampai ke rumahnya. Yesaya balik. Kasih tahu sama si Hizkia. Gak jadi dia mati besok. Nih. Tapi datang Yesaya mungkin dia berkata, ngomel dia kan. Suka-sukamu ya Tuhan katanya. Nah, dia kok bilang dia mati sekarang, aku harus ke sana lagi. Pergi juga memang Yesaya ini, dia bilang. Hizkia, engkau tidak jadi mati karena Tuhan melihat hatimu. Akhirnya apa? 2 Raja-Raja 20 ini mencatat. Hizkia bertambah usianya 15 tahun. Ingin saya sampaikan, sesuatu yang baik yang sudah kita lakukan, itu akan bahan negosiasi kita kepada Tuhan. Generosity yang engkau lakukan kepada orang lain, Tuhan akan lihat dan Tuhan akan perhitungkan dalam kehidupan kita. Amin.
Sebab aku percaya bukan hanya melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. So what's happened if we have the generous? Apa yang terjadi dalam kehidupan kita kalau kita memiliki belas kasihan? Yang pertama, kita akan bertumbuh dalam mempercayai Tuhan. Growing in trusting God. Dalam 2 Korintus 9 ayat 11 dikatakan demikian. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Growing in trusting God. Kalau engkau memiliki kemurahan hati, pengenalanmu akan Tuhan akan semakin baik. Hubunganmu dengan Tuhan akan semakin baik. Remember, Jesus is not a taker, but He is a giver. My Jesus is a giver, He is not a taker. Yesus yang kukenal itu bukan pengambil, bukan perampok, tapi Dia pemberi dengan penuh belas kasihan. Jesus is not a taker. Kalau kita memiliki generosity, kita akan bertumbuh mengenal Tuhan lebih baik. Mengenal Yesus lebih baik. Mungkin dari sebagian kita mengatakan, Tuhan kejam. Tuhan gak benar itu. Masa aku sudah sampai sekarang saja, masih begini-begini saja. Ingat, Tuhan punya cara untuk memberkati. Ada seorang ibu membuka lemarinya, semuanya sudah habis bahan makanannya, termasuk minyak gorengnya. Karena langkanya minyak goreng sekarang. Sehingga dia tidak bisa membuat roti untuk keluarganya. Lalu dia berdoa, Tuhan berikan aku roti Tuhan biar bisa aku memberi makan keluargaku. Berikan aku roti. Besoknya dikirimin mentega. Tetap dia berdoa, Tuhan roti, Tuhan roti, Tuhan. Besoknya dikirimin tepung. Tuhan roti, roti, Tuhan roti. Besoknya dikirimin Tuhan keju, coklat, gula dan yang lain-lain. Di hari berikutnya dia tetap berdoa begitu, Tuhan kirimkan aku roti biar keluargaku makan. Tuhan bilang, hei itu bahan-bahannya sudah kukirim, buat sendirilah. Artinya apa? Ada bagiannya Tuhan, tetapi ada bagiannya kita. Tuhan sudah memberikan bahan-bahannya sama kita kok, tinggal meracik dan membuat satu roti. Emang hanya tinggal lep doang? Enggak. Tuhan membutuhkan kreativitas kita. Dari itu kita harus bertumbuh mengenal Tuhan. Kalau kita mengenal Tuhan dengan baik, memiliki kemurahan hati, growing in trusting God. Yang terakhir, kalau kita memiliki kemurahan hati. Yang kedua, yang terakhir, growing in prosperity, bertumbuh dalam kesejahteraan. Mazmur 112 ayat 5 dikatakan begini, mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Mujur orang yang menaruh belas kasihan. Beruntung
Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, kalau kita memiliki kemurahan hati, janji Tuhan mengatakan, mujur orang yang menaruh balas kasihan kepada orang lain. Ada amin Bapak Ibu? Saya akan tutup dalam 2 menit, saya minta 2 menit ini. Ada satu buku yang ditulis oleh Prahalat. Ini seorang profesor dari Harvard Business University. Dia menulis tentang judul bukunya Bottom of the Pyramid. The Fortune in the Bottom of the Pyramid. Kesimpulannya begini, di dalam satu komunitas ternyata cuma 5% orang kaya. Lainnya itu adalah orang yang kurang mampu dan menengah. Itu sudah fakta. Kebetulan dia ini warga negara India. Ya, dia pulang ke negaranya dan pemerintah memfasilitasi semuanya. Dia ditawarkan untuk membuka industri karena dia adalah ahli bisnis strategi korporasi. Nanti bisa dibacalah di internet siapa itu Prahalat. Dia disarankan untuk membuka perusahaan motor atau mobil. Lalu komputer yang besar-besar lah, yang mahal-mahal. Tapi dia menolak, dia bilang no, karena marketnya cuma 5%. Yang bisa membeli itu adalah orang-orang kaya. Tetapi apa dia bilang? Izinkan saya membuka pabrik sabun dan pabrik odol. Dan dia membuka pabrik di sana, membuka pabrik sabun dan odol yang bisa dipakai oleh orang-orang miskin. Yang hampir 85% adalah orang-orang susah. Dan ternyata profitnya, keuntungannya melebihi daripada perusahaan yang besar yang akan dibukanya tadinya. Rumusnya sederhana. Kecil, kali sering, kali banyak, kan banyak juga. Tetapi apa yang menyentuh hati saya dengan buku ini? Dia bilang begini. Agar semua orang-orang susah menikmati kebaikan. Kita harus buka pabrik sabun dan odol. Kalau saya buka pabrik mobil, mereka tidak akan bisa menikmati. Dia orang yang tidak kenal Tuhan, tapi memiliki belas kasihan. Di hari ini, kita berdoa kepada Tuhan, kita yang sudah mengenal belas kasihan Tuhan, yang mendapatkan keselamatan daripada Tuhan, akan memiliki belas kasihan lebih lagi. Amin. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi. Percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan.